Shalom saudara, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Selamat pagi, dan saya yakin dan percaya bahwa kita bangun dengan tubuh yang sehat hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari saudara, sebelum kita melangkah menjalani hari ini, kita mau dituntun oleh firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini, menjalani pergumulan demi pergumulan dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang menjadi jalan keluar, penghiburan, kekuatan bagi kita dalam menghadapi apapun. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami semua yang sudah memeliharakan kami sepanjang perjalanan kehidupan kami, bahkan sepanjang malam yang lewat Tuhan. Dan hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami percaya Tuhan akan terus menuntun, menyertai, memberkati kehidupan kami, untuk kami selalu melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami, urapi firman, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan tulisan Paulus yang merupakan kesaksian Paulus sendiri, bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan, tapi juga mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Kita baca bersama bahwa dia mengalami situasi yang berat, yang secara manusia itu bisa membuat putus asa, ditindas, dianiaya, ditinggalkan sendirian. Tapi mereka selalu merasa penyertaan perlindungan Tuhan. Mereka kuat, mereka tidak pernah menyerah, dan mereka berkemenangan dalam segala perkara. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa rahasia untuk bisa kita berkemenangan di tengah pergumulan kehidupan ini. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, mungkin saudara bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, khususnya situasi yang kita alami hari-hari ini, virus corona yang semakin hari semakin banyak memakan korban. Ada banyak orang sementara terbalik sakit, ada banyak situasi yang diakibatkan oleh situasi ini, kesulitan ekonomi, baik negara kita, dunia ini, semua mengalaminya. Ada banyak orang yang bergumul, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian mereka, dan mereka kesulitan ekonomi. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, apa gunanya? Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Kita perlu memahami kebenaran ini sehingga kita tidak salah menyikapi situasi yang sementara terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa maksud Tuhan mengizinkan kita melewati pergumulan? Yang pertama, saya ingin katakan kepada kita, melalui situasi atau pergumulan yang kita alami, itu membuat kita bergantung pada Allah sepenuhnya. Sekali lagi, kesulitan, pergumulan, atau situasi yang kita alami itu akan membuat kehidupan kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, mungkin saya mau mengajak kita untuk kembali mereview kehidupan kita. Kapan Anda sungguh-sungguh berdoa? Kapan Anda sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan? Kapan Anda sungguh-sungguh merasa bahwa hidup saudara tidak akan mampu berjalan kalau tidak ditopang oleh Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala saat kita mengalami pergumulan, apakah itu bentuk sakit penyakit, kesulitan,
kesusahan, itu kadangkala memaksa kita, membawa kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Membuat doa-doa kita itu semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan membawa kehidupan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah saudaraku, pada saat situasi biasa, situasi normal, kadang-kala kita merasa, toh semua berjalan dengan baik. Tapi melalui situasi yang kita alami, apakah itu situasi yang sulit, kebangkrutan, sakit, kesulitan, jalan buntu, situasi itu kadang-kala memaksa kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menghadapi situasi sulit saat ini, mari kita belajar untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan itu akan membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita melalui pergumulan ini akan lebih baik lagi. Kita semakin menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan dalam kehidupan kita? Karena melalui pergumulan, karakter kita akan terbentuk. Nah, saudara, ketika seseorang melewati pergumulan, karakternya itu bisa berubah, bisa terbentuk, bisa berubah menjadi baik, atau bisa menjadi lebih buruk. Orang bisa ketika menghadapi pergumulan, kesulitan, atau kekurangan, orang akan berpikir bahwa, oh saya tidak perlu mengasihi, saya tidak perlu memberi, saya juga susah, maaf saya tidak. Situasi yang dialaminya itu menjadi alasan buat dia untuk tidak melakukan hal yang baik. Oh saya juga susah, minta maaf, saya tidak bisa menolong, saya juga dalam kesulitan. Kadang-kala juga situasi atau pergumulan membuat orang punya alasan untuk berkata maaf, untuk kali ini saya mungkin tidak bisa taat. Jadi kesulitan, pergumulan itu menjadi satu alasan pembenaran untuk tidak taat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melalui pergumulan yang kita alami, biar karakter kita semakin dibentuk, kita semakin rendah hati, kita semakin berempati, kita semakin mengasihi Tuhan. Justru di saat kekurangan, seharusnya kita belajar untuk menabur. Itu prinsip yang Alkitab ajarkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan seorang konglomerat di Amerika, Warren Buffett. Dia salah satu orang yang terkaya, punya harta kekayaan 500 triliun lebih. Dia merasa bangga, dia merasa hebat. Tapi satu hari Tuhan memanggil istrinya meninggal. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ menjadi pukulan yang berat buat dia. Dia merasa bahwa semua pencapaian, semua kekayaan, semua yang dia miliki itu tidak ada di hati. Itu menyadarkan dia satu hal, bahwa hidup ini harus berguna bagi orang lain. Sejak saat itu dia berkomitmen untuk memberikan hampir seluruh kekayaannya untuk proyek kemanusiaan. Dia menyumbangkan sekitar hampir 300 triliun kekayaannya untuk membantu kemajuan umat manusia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kesulitan yang dialaminya membuat dia karakternya menjadi lebih baik. Nah itu yang Tuhan rindukan melalui pergumulan. Karakter kita terbentuk, semakin mengasihi, semakin rendah hati, semakin berempati kepada orang lain. Yang ketiga saudara, apa gunanya pergumulan Tuhan izinkan terjadi? Pergumulan Tuhan izinkan, kita percaya itu mendatangkan berkat. Selalu ada berkat di balik pergumulan saudara dan saya. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi yang kita tahu, Allah turut bekerja. Allah punya rencana yang indah dan ajaib buat kita semua. Saya selalu ingat Julio Iglesias. Dia kita kenal sebagai penyanyi legendaris. Tapi tahukah saudara, kehidupan awalnya dia adalah
seorang pemain sepak bola dan dia menjadi cita-cita ingin menjadi seorang pemain profesional di Real Madrid. Tapi kecelakaan membuat dia kehilangan harapan. Kecelakaan membuat dia harus terbaring rumah sakit dan kehilangan cita-citanya untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Tapi di rumah sakit itu dia diberikan gitar oleh seorang perawat, lalu dia mulai belajar menyanyi, dia mulai belajar menggunakan gitar, dan dia menciptakan lagu-lagu yang sangat luar biasa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia sembuh, dia tidak bisa menjadi pemain sepak bola, tapi dia beralih profesi menjadi seorang penyanyi dan dia menjadi seorang legenda. Dia luar biasa melalui pergumulannya itu mendatangkan berkat dalam hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sikapi seluruh keadaan kita, situasi yang kita alami hari-hari ini dengan sikap hati yang benar. Karena melalui situasi kesulitan yang kita alami hari-hari ini, itu akan membuat saudara, membawa kita untuk semakin bergantung sepenuhnya kepada Allah. Membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Membuat kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan melalui pergumulan saudara, karakter saudara akan semakin terbentuk untuk menjadi lebih rendah hati, lebih baik, lebih mengasihi seperti yang Tuhan mau. Dan kita percaya, imani, bahwa melalui semua itu ada berkat yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Itu sebabnya tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan kasih saudara dan Dia punya rencana yang indah buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kebenaran jadi berkat, menuntun kami untuk kami berkemenangan, kami kuat melewati pergumulan kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Apapun situasi yang mereka alami hari-hari, kesulitan kehidupan atau pergumulan mereka, biarlah Tuhan mereka menyikapi itu semua dengan sikap hati yang benar. Membawa kami itu lebih dekat kepada Tuhan, menopang kami, menguatkan kami, membentuk karakter kami. Dan kami percaya di balik semua itu ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Biarlah ini menjadi iman kami, keyakinan kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran, tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Berjalan dalam anugerah, penyertaan perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat